Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika ya. Masih di bab 3 operasi hitung campuran. Nah, sekarang kita belajar bab 3 bagian 2, yaitu operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, langsung saja ya pada operasi hitung campuran bilangan caca. Kali ini yang pertama kita akan bahas yaitu operasi hitung campuran bilangan caca tanpa tanda kurung. Ingat ya, saat mengerjakan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung, kita perlu memperhatikan urutan pengerjaannya. Kita kerjakan operasi hitung campuran berdasarkan kekuatan tanda operasi hitung. Jika salah mengerjakan, hasil yang kita peroleh juga akan salah. Makanya kita harus perhatikan urutan operasi hitung campuran bilangan caca tanpa tanda kurung ini. Nah, jadi yang pertama kita harus perhatikan kali dan bagi itu sama kuat ya, sehingga dikerjakan terlebih dahulu, kemudian diperhatikan dikerjakan dari urutan paling kiri. Kemudian yang kedua, tambah dan kurang itu sama kuat juga ya, sehingga dikerjakan diurut saja dari kiri. Nah, kemudian yang ketiga harus diperhatikan yaitu kali dan bagi itu lebih kuat ya daripada tambah dan kurang, sehingga harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu ya urutan operasi hitung campuran bilangan caca tanpa tanda kurung. Nah, setelah kita memahami urutannya, sekarang kita coba ya kerjakan contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Coba tentukan hasil dari 13 dikali 6 dikurang 13 ditambah 48 dikurang 6. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini ya. Nah, kita tulis soalnya seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan ya, perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena perkalian terletak paling kiri, maka yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian, yaitu 13 dikali 6, yaitu hasilnya 78. Nah, selanjutnya setelah kita kerjakan perkalian, selanjutnya kita kerjakan pembagian ya. Kita hitung hasil pembagian dari 48 dibagi 6. Kita temukan hasilnya 8. Nah, jadi setelah kita mengerjakan perkalian dan pembagian, yang tersisa di sini tinggal 78 dikurang 13 ditambah 8. Nah, ingat ya, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Karena di sini pengurangan terletak paling kiri, maka kita kerjakan terlebih dahulu 78 dikurang 13, hasilnya 65. Nah, jadi setelah kita kerjakan pengurangan, itu yang tersisa tinggal 65 ditambah 8. Nah, langsung kita jumlah saja ya. 65 tambah 8 yaitu 73. Jadi hasil dari 13 dikali 6 dikurang 13 ditambah 48 dibagi 6 sama dengan 73. Nah, mudah bukan? Nah, perlu kita ingat bahwa saat mengerjakan operasi hitung campuran tanpa tanda kurung ini, kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sampai di sini semuanya sudah paham ya cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan caca yang tidak ada tanda kurungnya. Nah, selanjutnya coba kita bahas ya seperti apa sih operasi hitung campuran bilangan caca yang memiliki tanda kurung. Nah, sama seperti sebelumnya, yang pertama kita harus perhatikan dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan caca dengan tanda kurung, itu urutan operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, jadi kita juga harus perhatikan operasi hitung campuran bilangan caca dengan tanda kurung ini. Jadi yang pertama, itu kita perhatikan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, kali dan bagi itu sama kuat ya, sehingga kita kerjakan, kita urut dari kiri. Kemudian yang ketiga, tambah dan kurang itu juga sama kuat, sehingga dikerjakan juga dari urutan kiri. Nah, kemudian yang keempat harus diperhatikan bahwa di sini kali dan bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya daripada tambah dan kurang. Nah, jadi seperti itu ya urutan untuk pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca yang memiliki tanda kurung. Nah, agar lebih paham, langsung saja kita coba praktekkan dalam mengerjakan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal.
hasil dari dalam kurung 20 dikali 6, kemudian dikali dalam kurung 10 dikurang 8, kemudian dibagi 6. Nah, jadi cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah, perhatikan. Kita tuliskan kembali soalnya, kemudian kita harus perhatikan ya bahwa yang pertama kali harus dikerjakan yaitu operasi hitung yang ada tanda kurungnya. Kemudian kita urut saja dari paling kiri. Nah, di sini ada dua operasi itu yang ada tanda kurungnya ya, perkalian dan pengurangan. Jadi langsung saja kita kerjakan terlebih dahulu perkalian. 20 dikali 6, nah sama dengan 120. Kemudian yang kita kerjakan berikutnya yaitu operasi hitung yang ada tanda kurungnya yang kedua, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, setelah kita kerjakan semua operasi hitung yang ada tanda kurungnya, nah selanjutnya kita perhatikan lagi. Nah, di sini yang tersisa tinggal 120 dikali 2 dibagi 6. Ingat ya, perkalian dan pembagian sama kuat. Karena di sini perkalian terletak paling kiri, maka kita kerjakan terlebih dahulu lagi yang perkalian. Di sini 120 dikali 2 sama dengan 240. Nah, kemudian yang terakhir kita tinggal hitung hasil pembagiannya. Kita kerjakan 240 dibagi 6, itu sama dengan 40. Nah, selesai deh. Jadi hasil dari dalam kurung 20 dikali 6, kemudian dalam kurung dikali dalam kurung 10 dikurang 8, kemudian dibagi 6 adalah 40. Nah, mudah bukan? Perlu kita ingat bahwa saat mengerjakan operasi hitung campuran dengan tanda kurung seperti ini, kita kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, kemudian kita urut dari kiri. Nah, sampai di sini sudah paham ya cara mengerjakan operasi hitung campuran yang ada tanda kurungnya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan atau menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca yang dalam bentuk contoh soal cerita. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Perhatikan ya. Eko berkunjung ke gudang penyimpanan hasil panen milik pamannya. Terdapat 125 karung beras, 70 karung keledai, dan 69 karung jagung yang ada di dalam gudang. Setiap karung itu beratnya 50 kg. Gudang tersebut akan diperbaiki sehingga seluruh hasil panen perlu dipindahkan di tempat penyimpanan sementara. Seluruh hasil panen tersebut akan dipindahkan menggunakan 6 truk secara bersamaan. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa kilogram muatan setiap truk? Nah, jadi untuk soal cerita seperti ini, yang pertama harus kita kerjakan yaitu kita cari terlebih dahulu apa sih yang diketahui dari soal cerita tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama yang kita ketahui dari soal cerita itu banyaknya karung beras itu sebanyak 125 karung. Kemudian banyak karung keledai 70 karung. Kemudian banyak karung jagung itu 69 karung. Kemudian kita juga ketahui berat masing-masing karung yaitu 50 kg. Sedangkan banyaknya truk itu ada 6 truk. Nah, yang kemudian yang ditanyakan berat muatan tiap truk itu dalam satuan kilogram. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini ya. Pertama, kita untuk mencari berat muatan tiap truk, kita jumlah seluruh karung. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Kemudian kita jumlah seluruhnya. Kemudian nanti kita kalikan dengan berat karung. Kemudian kita bagi dengan banyaknya truk. Jadi, operasi hitung campurannya seperti ini ya. Nah, kita buat dalam kurung 3 jenis karung tadi. Jadi ada 125 karung beras, kemudian 70 karung keledai, kemudian 69 karung jagung. Kita jumlah dalam bentuk satu tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Kemudian nanti hasilnya kita kali 50 dibagi 6. Jadi seperti ini ya. Ingat, kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Jadi 125 ditambah 70 ditambah 69 sama dengan 264. Nah, selanjutnya dikali 50 dibagi 6. Ingat ya, kita kerjakan terlebih dahulu yang kiri karena pembagian dengan perkalian itu sama kuat.
Jadi 264 dikali 50 sama dengan 13.200. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi banyaknya truk, yaitu 6 truk. Jadi hasilnya 2.200 kg. Nah, mudah bukan? Jadi berat muatan tiap truk itu sebanyak 2.200 kg. Nah, sampai di sini paham ya? Tentu semuanya sudah bisa mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, karena semuanya sudah paham, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.